Episode 12. Ranjang hangat tuan muda arogan. Putriana sudah berada di rumahnya kembali. Ia tidak lama di Amerika karena hanya ingin mendinginkan pikiran yang panas. Kini sopir pribadinya yang bernama Mahendra memberi kabar bahwa Harley semakin dekat dengan Rahel. Putriana tidak bisa membiarkan itu terjadi. Terpaksa ia harus memecat ibunya Rahel, agar Rahel menjauhi Harley. Karena pemilik pabrik sampo adalah adiknya sendiri yang bernama Dralius. Mahendra, apakah ibu dari Rahel sudah dipecat oleh Dralius? Dengan berkacak pinggang, Putriana mengeluarkan suara dengan nyaring. Sudah, Nyonya. Saya sudah menyelidikinya dan ibunya Rahel sempat menangis, ujar Mahendra yang berdiri di depan Putriana, sambil menjawab pertanyaan dengan sigap. Kerja bagus. Rahel tidak akan bisa berkutik, hahaha. Mahendra, ini saya kasih bonus uang 10 juta. Putriana tertawa penuh kemenangan. Lalu ia mengambil segepok uang dari tas brandednya dan menyodorkannya kepada Mahendra supir pribadinya. Terima kasih, Nyonya. Terlihat wajah Mahendra yang berbinar karena mendapat nominal uang yang lumayan besar. Jangan sampai Harley tahu bahwa penyebab ibu Rahel dipecat adalah aku. Kamu harus jaga rahasia. Sebentar lagi Harley pasti akan mengetahuinya. Putriana lalu berjalan menuju kamarnya untuk beristirahat, karena ia sangat kelelahan dan hatinya masih meninggalkan perih, karena Kinzo tega menikah lagi dengan seorang wanita. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat di kediaman Rahel ia sedang merasakan pilu yang sangat mendalam. Rahel merangkul ibunya yang sangat disayanginya. Kini, nasibnya mengalami kesialan. Sudah 15 tahun Cynthia bekerja di pabrik sampo milik Dralius, seorang keturunan blasteran Indonesia dan Singapura. Cynthia dipecat dengan alasan kecerobohan dalam bekerja. Dia hanya mendapatkan pesangon 5 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Cynthia curiga ada sesuatu yang tidak beres dalam masalah ini. Jangan menangis lagi ya, Bunda. Yuk, kita sholat maghrib bareng agar hati kita menjadi tenang. Kebetulan sudah maghrib, Bun. Dengan perasaan sedih, Rahel mengajak ibunya untuk sholat Isya. Iya, Nak. Terima kasih sudah mengingatkan Bunda. Sembari mengusap air mata yang jatuh di pipi, Cynthia bergegas ke kamar mandi dan berwudu. Rahel pun menyusul untuk berwudu. Tidak lama mereka melakukan sholat Isya secara berjamaah. Setelah selesai mereka berdoa agar diberikan solusi dari setiap masalah dan diberi rejeki yang berkah. Tidak lupa Rahel mencium tangan ibunya dengan taksim. Bunda, lebih baik kita tidur yuk. Selamat malam, ujar Rahel sambil mengambil selimut untuk tidur. Baiklah. Jangan lupa berdoa. Cynthia mulai membaringkan tubuhnya di ranjang bersebelahan dengan Rahel. Cynthia lalu menghadap ke samping dan mengusap rambut anaknya yang lebat dan indah. Seketika Cynthia ikut tertidur. Subuh pun tiba. Suara ayam berkokok di rumah tetangga mulai terdengar. Cynthia sudah bangun sedari tadi sebelum subuh sedangkan Rahel baru saja bangun. Setelahnya mereka melakukan sholat subuh secara berjamaah. Rahel, kamu sudah sehat belum? Ibunya bertanya sambil mengambil periuk untuk membuat sup ayam kesukaan Rahel. Di waktu Rahel kecil sekitar umur 12 tahun, jika ia sedang sakit ia meminta dibuatkan sup ayam oleh ibunya. Lalu almarhum ayah Rahel dengan sigap membeli daging ayam itu ke pasar dengan berjalan kaki. Karena waktu itu orang tua Rahel belum mempunyai motor. Pada waktu itu almarhum ayah Rahel masih bekerja sebagai kuli bangunan. Tenaga yang payah, membuat almarhum ayah Rahel berhenti bekerja sebagai kuli. Ia lalu mencoba mendaftar di pabrik sampo milik Dralius pengusaha terkenal di kota mereka. Hingga Rahel memasuki sekolah tingkat SMP, ibunya Rahel ikut mendaftar di pabrik tersebut karena kebutuhan semakin banyak. Sudah mendingan, Bun.
Nanti Rahel seperti biasa akan kuliah. Setelah itu Rahel bekerja di toko roti. Bunda di rumah saja istirahat. Rahel memperlihatkan senyuman manis kepada ibunya walau sebenarnya hatinya masih kacau. Rahel, kamu istirahat dulu saja. Bunda punya rencana untuk membuka kedai nasi rames dan kopi secara sederhana. Bunda punya beberapa tabungan yang cukup. Benarkah? Rahel setuju, Bun. Tetapi sekarang Rahel belum bisa libur. Ada tugas kuliah yang harus diselesaikan, ujar Rahel sembari membuatkan teh manis untuk mereka berdua. Ini sup ayamnya sudah matang. Yuk, kita sarapan. Cynthia menata hidangan di meja makan seraya mempersiapkan piring dan sendok untuk sarapan mereka. Iya, Bunda. Supnya lezat sekali. Rahel meletakkan teko yang berisi teh manis lalu duduk di meja makan seraya menyantap sup ayam dengan lahap. Mereka menyantap sup ayam sampai habis tak tersisa. Kini Rahel akan segera mempersiapkan untuk kuliahnya. Rahel mengintip dari balik jendela dan terlihat mobil Expander Cross Silver berhenti di depan pekarangan minimalis miliknya. Harley turun dan berjalan menuju ke arah rumah Rahel. Tidak lama Harley mengetuk pintu dan segera dibuka oleh Rahel. Harley, ayo masuk. Tanpa menatap mata Harley, Rahel langsung masuk dan mempersilakan masuk tamunya. Pagi, Bunda. Bunda belum berangkat. Harley tersenyum hangat sambil meletakkan bobot bokong di bangku yang disediakan. Pagi juga. Bunda sudah dipecat dari kerjaan dengan alasan saya bekerja secara ceroboh. Padahal saya tidak melakukan hal yang fatal, ujar Cynthia dengan sorot mata yang berkaca-kaca. Cynthia sudah pasrah keluar dari pabrik itu. Peluang mencari rizki yang lebih baik pun banyak. Ia tidak terpaku dengan pabrik sampo milik Deralius. Jika Cynthia sudah tidak dihargai bekerja di pabrik sampo milik Deralius, dia tidak akan mengharapkan pekerjaan itu lagi, dan jika dia mendapat tawaran kerja di pabrik itu kembali, dia tidak akan menerimanya. Bunda dipecat. Harley terdiam sesaat dan memutar otaknya. Ia berfirasat kejadian ini pasti ulah mamanya, karena mamanya yang biasanya cerewet, kini berubah pendiam dan tak banyak cakap. Apa yang sedang kamu pikirkan, Harley? Apakah semua ini ulah? Ucap Rahel lirih tidak bisa meneruskan ucapannya karena ada ibunya. Benar, Harley. Saya dipecat. Kalian tidak usah khawatir. Kalian segera kuliah saja, nanti kalian telat. Tekan Cynthia kepada Rahel dan Harley untuk segera kuliah karena waktu sudah mepet. Rahel, ayo, kita berangkat. Bun, kami pamit kuliah dulu, ya. Mereka lalu berpamitan kepada Cynthia. Cynthia lalu mengangguk. Lalu Harley menggamit tangan Rahel untuk segera menaiki mobilnya. Rahel tidak bisa mengelak karena dikejar waktu. Harley mulai melajukan mobilnya menuju kampus. Selang 10 menit mereka sampai di depan kampus. Harley beserta Rahel turun dari mobil lalu beranjak ke kelas kuliah masing-masing. Saat memasuki ruangan kelas mata kuliahnya, Rahel dipandangi oleh teman-temannya hingga membuatnya grogi. Seketika Rahel melihat tulisan di papan tulis. Sontak ia kaget lalu berkata, "Siapa yang menulis kata-kata tidak etis di papan tulis ini?" Jawab. Rahel kelewat emosi dan semua penghuni ruangan itu semua terdiam. Episode 13. Waktu menunjukkan pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Rahel mulai memasuki ruang kuliahnya. Namun, teman mahasiswi dan mahasiswa yang ada di ruangan itu menatap Rahel agak lama. Tidak seperti biasanya hingga membuat Rahel tidak nyaman. Lalu ia berjalan ke arah bangkunga. Tidak lama ia merasa kaget karena di papan tulis terdapat kalimat, "Awas. Rahel simpanan cowok tajir." Beberapa detik kemudian Rahel berkata, "Siapa orang yang tega memfitnah saya dengan menulis kalimat tidak etis seperti ini? Apakah kalian percaya bahwa saya seperti apa yang tertulis di papan ini?"
Dengan mata yang terbelalak dan suara lantang ia bertanya kepada teman-temannya. Jika ia difitnah, sudah tidak ada lagi kata malu untuk bertanya. Seketika temannya yang berambut kribo keturunan orang Papua berkata, "Yang melakukan bukan dari kelas ini, tapi dari jurusan lain yaitu Dewi, anak dari Ibu Sandra wakil kepala di kampus ini," ucap lelaki itu sambil mengunyah permen karet. "Oh, terima kasih, Robert. Kamu sudah memberitahu kepada saya." Rahel memanyunkan bibirnya sampai membentuk huruf O. Lalu ia langsung memfoto tulisan itu dan menghapusnya sampai tulisan tersebut tidak terlihat walau satu kata. "Sama-sama, Rahel." Robert tersenyum kepada Rahel karena ia tahu Rahel adalah gadis yang tidak suka neko-neko. Tidak lama Justin sang dosen tampan masuk ke ruang kuliah Rahel, dan memposisikan diri menghadap para mahasiswa dan mahasiswi. Lalu dosen itu berkata, "Rahel, nanti setelah pembelajaran segera ke ruang dosen." Perintah Justin sambil menunjuk ke arah Rahel. "Baik, Pak." Rahel yang sedang duduk di kursi kuliahnya sambil memandang ke arah depan ruangan, tiba-tiba Justin menyuruhnya untuk ke ruang guru. La merasa penasaran. Tidak lama dosen itu memulai pembelajaran mata kuliahnya. Para pelajar mendengarkan penjelasan dari dosennya dengan penuh antusias. Hingga waktu pembelajaran pada hari ini telah usai. Para pelajar mulai mengemasi barangnya masing-masing dan bergegas keluar dari ruangan itu. Sementara Rahel akan ke ruangan Pak Justin untuk menemuinya. Selang beberapa menit Rahel sampai di ruangan Pak Justin. "Rahel, silakan duduk. Kamu kemarin pingsan di gudang dalam keadaan dikunci pintunya." Justin bertanya menyelidik kepada Rahel sambil mengisi jurnal. "Benar, Pak." Rahel merasa gugup karena baru pertama ini ia duduk berdekatan dengan dosen tampan itu. Aroma parfum berbau lembut menguar di hidung Rahel. "Bagaimana ciri-ciri orang yang membawa kamu ke gudang? Coba jelaskan secara detail." Justin ingin meminta bahan informasi kepada Rahel untuk menemukan pelaku kejahatan yang dialami oleh Rahel. "Seingat saya dibekap oleh 2 orang laki-laki. Yang satu bertubuh jangkung ada tahi lalat di jidatnya dan yang satunya lagi agak pendek berambut pirang berkulit sawo matang," ucap Rahel sambil memegangi jarinya karena grogi. "Oke. Terima kasih waktunya. Saya akan berusaha mencari pelakunya. Karena siswa sepandai kamu tidak pantas dilecehkan oleh siapapun." Justin menjawab dengan tegas sambil menatap ke arah Rahel. "Baik, Pak. Saya izin keluar karena saya akan bekerja." Tanpa menunggu jawaban dari dosen tampan itu, Rahel berlari kecil untuk segera keluar dan menuju pintu gerbang untuk memesan Grab online sambil menunggu di tepi jalan dekat dengan kampusnya. Benarkah itu ulah Dewi? Kenapa ia begitu membenciku? Sebelum aku kenal dengan Harley, aku tidak mendapatkan kesialan yang bertubi-tubi seperti ini, desis Rahel di dalam hatinya. Sebelum pesanan Grab datang ada yang menepuk pundak Rahel seraya berkata, "Tuan Putri, mari saya antar." Harley berlari kecil menuju tempat berdiri lalu menawari tumpangan kepada Rahel. "Harley, saya naik Grab saja. Sementara kita jangan pergi bersama dulu, karena dikhawatirkan ada seseorang yang mengintai kita." Rahel mempunyai firasat bahwa dia sedang dimata-matai oleh seseorang. "Tapi, aku tidak mau kamu terjadi hal buruk kembali." Harley berdiri dengan raut wajah yang lesu karena tawarannya ditolak. "Justru jika kita semakin dekat, banyak orang yang tidak suka. Ini buktinya." Rahel menyodorkan foto tulisan yang ditulis di papan kuliah pagi tadi. Seketika Harley terdiam dan melongo. "Rahel, pasti itu ulah Dewi. Dia cemburu karena aku pacar kamu. Aku akan memberi pelajaran kepada Dewi agar tidak bisa seenaknya berbuat jahat sama kamu." Harley berdiri sambil menatap Rahel dengan tatapan elangnya. "Harley, kamu dengar perkataanku tidak? Sementara kita jangan jalan bareng dulu. Sudah aku tidak banyak waktu, bye."
Sambil menunggu, Grab datang. Rahel menoleh ke arah Harley dengan sirat mata yang teduh dan berkaca-kaca. Tidak lama, Grab datang. Seketika Rahel menaiki Grab dan langsung melaju hingga sampai di Asra Bakery. Sialan. Semua ini gara-gara Mama dan Dewi. Awas akan aku beri perhitungan. Tangan Harley menggenggam erat dan ia mengacak rambutnya karena pikirannya sedang kacau. Harley merogoh sakunya untuk mengambil gawainya. Ia akan menelepon Julio. Tut, tut, tut. Nomor yang ditelepon oleh Harley mulai tersambung. Halo, Julio. Ini Harley. Kamu sudah dapat info tentang Dewi? Harley masih berdiri dan mencoba menelepon Julio untuk memastikan. Iya, Harley. Aku sudah mendapatkan bukti-bukti bahwa memang Dewi adalah pelaku yang mengurung Rahel di gudang. Sudah dulu, ya. Aku lagi di jalan. Sambungan telepon di seberang sana mulai terputus. Lalu Harley meletakkan gawainya ke sakunya kembali. Jadi benar pelakunya adalah Dewi, gadis gonit yang tidak mempunyai urat malu sedikitpun. Lihat saja, aku akan memberi hadiah yang menakjubkan agar ia jera, desis Harley sambil tersenyum sinis karena ia mempunyai sebuah rencana. Lalu ia menuju mobilnya. Seketika ia melajukan mobilnya secara cepat untuk menuju ke suatu tempat. Di toko roti, Rahel mulai memasuki pintu kaca dan mulai masuk ke dalam. Lalu ia berjalan menuju stand dan menyapa teman kerjanya yang bernama Nina. Hai, Nina. Maaf aku baru bisa masuk kerja hari ini. Karena kemarin ada halangan. Apa aku harus menemui pemilik toko roti ini? Rahel menyapa Nina dan bingung ia harus bekerja atau menemui pemilik toko terlebih dahulu. Kamu langsung kerja saja, nanti pemiliknya pasti keluar. Kamu tenang saja. Nina memberi senyuman dan mencoba menenangkan hati Rahel yang risau. Benar kata Nina. Dokter Rayhan mulai keluar dari ruangan dalam. Seketika Rayhan melihat Rahel dan ia mulai berjalan mendekatinya. Seraya dokter itu berkata, Rahel, kamu sudah sembuh. Jika masih sakit jangan bekerja dulu, ucap Rayhan sambil berdiri menatap Rahel yang sedang menata roti-roti yang sudah siap untuk dijual dan dimasukkan ke dalam lemari roti. Sudah? Dokter, ucap Rahel dengan singkat dan ia merasa grogi karena didekati oleh dokter tampan yang ada di hadapannya. Rahel, saya mau memberi undangan acara ulang tahun saya, besok datang, ya. Rayhan menyodorkan undangan berwarna hitam mengkilat kepada Rahel sambil menatap iris mata coklat indah milik gadis itu. Episode 14. Gejolak cinta yang membara seorang Rayhan Ardiansyah terhadap Rahel, gadis yang ia temui pertama kali di rumah sakit tempat ia bekerja. Kini ia dipertemukan kembali di toko roti milik mamanya. Tepat pukul 13.30 siang, Rayhan menyodorkan undangan ulang tahunnya yang ke-26 kepada Rahel. Lalu gadis itu menerima undangan dari Rayhan seraya berkata, "Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya, Dok. Saya belum tentu bisa menghadiri acara ulang tahun Anda karena ada beberapa kegiatan di kampus," ucap Rahel yang telah selesai menata roti di lemari. "Tidak apa-apa, tetapi saya mengharapkan kehadiran kamu. Jika kamu takut berangkat sendiri aku bisa menjemput kamu. Boleh saya minta kontak WA kamu?" Rayhan memegang gawainya dan meminta kontak WA dari Rahel. "Boleh. Ini nomor kontak WA saya, silakan disimpan sendiri." Rahel menyodorkan gawai miliknya yang berisi kontak WA kepada dokter itu dengan tangan agak gemetaran karena grogi. Lalu Rahel berjalan menuju stand, karena ada pelanggan yang memesan roti. Lalu ia melayani tamu itu dengan senyum dan ramah. Rahel kini fokus pada kerjaannya, hingga tiba waktunya untuk pulang. "Nina, aku pulang duluan, iya." Rahel beranjak menuju pintu keluar toko sambil menyapa temannya. "Iya, hati-hati." Nina tersenyum lalu ia melanjutkan pekerjaannya. Nina belum pulang karena hari ini ia lembur.
Toko tutup pukul 21 waktu Indonesia Barat. Rahel tidak lembur karena ia karyawan, part-time. Dan Rahel masih kuliah. Pemilik toko memberi toleransi kepada pelajar agar pulangnya tidak larut malam. Lalu Rahel seperti biasa menunggu Grab di bahu jalan yang terletak tidak jauh dari tempat ia bekerja. Tiba-tiba muncul Rayhan dan berkata, "Rahel, kamu sedang menunggu jemputan?" Tanya Rayhan yang sedang menatap Rahel penasaran. "Saya menunggu Grab, Dok," ucap Rahel yang sedang berdiri di bahu jalan sambil mengutak-atik gawainya. "Boleh saya antar? Sekalian saya mau menjemput mamaku yang sedang di supermarket untuk membeli keperluan di acara besok." Rayhan mentap intens wajah Rahel sampai membuat Rahel grogi. "Maaf, saya sudah terlanjur memesan Grab, tidak enak jika dibatalkan." Dengan perasaan tidak enak, Rahel menolak tawaran dari Rayhan. Rahel juga tidak mau menimbulkan masalah baru gara-gara berhubungan dengan orang kaya. La ingin menenangkan pikiran dan fokus menata hidupnya agar menjadi lebih baik. "Baiklah, tetapi kamu hati-hati, iya." Rayhan merasa kecewa karena tawarannya ditolak. Namun ia tidak menyerah. Ia sangat menyukai gadis yang sulit ditaklukkan. Tidak lama, Grab yang dipesan Rahel sudah datang. Ia menaiki Grab itu dan mulai melaju hingga berhenti di depan pekarangan milik Rahel. Rahel mulai turun dari Grab itu dan memberikan ongkos kepada pengemudi Grab itu. Setelahnya ia berjalan menuju pintu rumahnya. Tidak lama Cynthia membukakan pintu. "Yuk, segera masuk. Bunda sudah buatkan teh manis dan sup jamur untuk kamu." Cynthia berjalan ke ruang makan dan duduk di situ sambil menunggu Rahel yang sedang berwudu dan sholat maghrib. Setelah selesai sholat, Rahel bergabung untuk makan bersama dengan lahap. Selang 1 jam kumandang azan Isya mulai terdengar. Rahel dan Cynthia mulai menjalankan sholat Isya secara berjamaah. Setelah selesai sholat, Cynthia berkata, "Bunda tadi pagi pergi ke pasar membeli bahan untuk persiapan dagang besok. Bunda sudah mempersiapkan tempat di teras rumah kita yang lumayan cukup untuk duduk para pembeli yang singgah." Cynthia menjelaskan kegiatan besok sambil mengambil baskom untuk wadah meracik sayuran. "Semoga dagangannya laris manis ya, Bun. Tapi besok Rahel tidak bisa membantu Bunda untuk berdagang karena besok ada kegiatan seminar di kampus." Rahel duduk di bangku dapur untuk membantu ibunya mengupas bawang. "Tidak apa-apa. Besok Bunda menyuruh Bu Ranti tetangga kita untuk membantu jualan kita. Bunda sudah rembuan sama beliau." Cynthia mulai meracik bahan masakan untuk berjualan besok agar waktunya tidak terbengkelai. Peralatan untuk jualan sudah tersedia. Almarhumah Mbah Putri meninggalkan warisan berupa peralatan dapur yang masih layak pakai, jadi tidak perlu membeli lagi. "Bagus, Bun. Kita harus semangat memulai usaha ini. Sebenarnya ada undangan ulang tahun dari anak pemilik toko tempat Rahel bekerja, tetapi acaranya dimulai malam hari." "Rahel tidak berani," ucap Rahel yang sedang menangis karena kepedasan. "Kalau tidak ada teman untuk nebeng, jangan ikut. Di rumah saja belajar," ujar Cynthia sambil memotong sayuran. Ibu dan anak itu menyelesaikan pekerjaannya untuk berdagang esok hari. Hingga waktu menginjak larut malam dan mereka merasa ngantuk dan penat. Lalu mereka bergegas cuci muka dan tidur. Pagi yang cerah. Cahaya matahari mulai menampakkan sinarnya. Burung pipit mulai mendendangkan irama maya dengan merdu. Hari ini adalah hari Minggu di mana Rahel akan mengikuti seminar Pemuda Indonesia Hebat yang akan dilaksanakan di kampusnya. "Bun, Rahel pamit ke kampus." "Iya." Rahel mencium tangan ibunya dengan takzim lalu ia bergegas untuk ke kampusnya dengan berjalan kaki. "Kamu hati-hati, Nak," ucap Cynthia sambil berdiri memandang anaknya yang berjalan ke arah kampusnya. Tidak lama Rahel sampai di kampusnya. Lalu ia berjalan menuju ruang aula.
Di aula sudah ada beberapa mahasiswa dan mahasiswi yang sudah hadir di acara seminar. Di ruangan tersebut sudah tertata rapi meja dan kursi untuk para peserta dan tamu undangan. Terdapat panggung yang sudah didekorasi lengkap dengan MMT, sound system, dan peralatan lainnya guna memperlancar acara seminar tersebut. Tiba-tiba ada suara wanita yang menyapa dari arah sampingnya seraya berkata, "Kamu, kenapa gadis udik seperti kamu ikut acara di seminar ini? Memangnya kamu diundang?" Dengan nada sewot Dewi mencemooh Rahel yang duduk di sampingnya. "Kakak Dewi yang paling cantik bagai bidadari, sebaiknya Anda diam dan jangan banyak mengoceh. Nanti muka Anda berubah menjadi nenek peyot loh. Karena sering membuli orang, oke." Rahel menoleh ke arah Dewi sambil membisikkan kalimat ke telinga Dewi. "Apa? Nenek peyot? Cantik glowing begini dibilang peyot? Dasar cewek udik." Terdengar ucapan Dewi yang rempong sampai beberapa mahasiswa menoleh ke arahnya. Tidak lama acara akan segera dimulai. Rahel tidak menanggapi ocehan mulut dari Dewi. Ia fokus mendengarkan acara tersebut dengan hikmat. Acara dimulai dengan sambutan-sambutan dari kepala dosen beserta wakil-wakilnya. Hingga acara inti yang akan disampaikan oleh Harley Sanjaya, selaku Presiden BEM di kampus tersebut. Harley kini sudah berada di atas panggung yang memakai jas berwarna hitam dan terlihat mempesona. Banyak mahasiswi yang kegirangan bersorak-sorai melihat ketampanan Harley, termasuk dengan Dewi. Sedangkan Rahel hanya diam secara kalem. Harley memberikan motivasi kepada para mahasiswa dan mahasiswi, untuk menjadi pemuda Indonesia yang hebat, yaitu pemuda yang bisa mandiri dan menemukan ide-ide kreatif yang nantinya akan menambah kemajuan bangsa ini. Hingga pada pesan terakhir ia berkata, "Saya akan memutarkan video kisah nyata." Video tersebut mencerminkan pemuda Indonesia yang gagal menjadi pemuda hebat. Mereka hanya akan menjadi sampah atau benalu untuk negeri ini, ungkap Presiden BEM, Harley Sanjaya. Lalu Harley mulai memutarkan video itu lengkap dengan suara dan durasinya. Akhirnya video itu berhasil diputar sampai selesai. Seketika Dewi terbelalak kaget seraya diam tak berkutik.